Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-552. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, ditatapnya setiap wajah sejenak. Rasa-rasanya semua orang menjadi tegang, termasuk Ki Gede Pemandahan sendiri. Seperti anak-anak muda yang lain pada waktu itu, Kiai Gringsing mulai dengan ceritanya. Kami senang sekali membuat lukisan pada badan kami. Beberapa orang di antara anak-anak muda, ada yang membuat lukisan yang mengerikan di lengannya, di bahunya, bahkan di punggungnya. Mereka mencocok tubuh mereka dengan duri ikan yang sudah mereka keringkan dan membuat gambar tengkorak, gambar ular naga, dan gambar-gambar yang lain. Ki Juru Martani tertawa, katanya memotong. Kiai mulai lagi dengan cerita tentang pembuatan gambar itu. Bukan makna dari lukisan yang ada di tangan Kiai. Oh, Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Aku memang akan sampai ke sana. Bahkan aku pun telah membuat lukisan di pergelangan tanganku dengan arti yang khusus. Ki Gede Pemandahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, yang khusus itulah yang ingin aku dengar, Kiai. Baiklah, Kiai Gringsing bergeser sedikit. Memang bentuk lukisan di tanganku ini adalah khusus sekali. Sehelai cambuk dengan sebuah cakra bergerigi 10 di ujungnya. Itu yang sangat menarik, berkata Ki Juru Martani. Yang lain menjadi semakin tegang. Ki Demang Sangkal Putung yang berkesempatan mendengarkan pembicaraan itu menjadi termangu-mangu, seakan-akan ia mendapat kesempatan untuk mendengarkan sebuah rahasia yang sangat besar. Sekilas terkenang olehnya, makhluk yang tidak berhak mendengarkan sebuah rahasia yang maha besar, tanpa disengaja telah ikut mendengarkannya. Cerita itu berkembang seakan-akan benar-benar telah terjadi. Seekor cacing yang ada di dalam segumpal tanah liat yang dipergunakan oleh orang arif menyumbat sebuah lubang kecil dari sebuah perahu yang dipergunakan oleh mereka untuk membicarakan sesuatu yang bersifat sangat rahasia. Akhirnya cacing itu justru telah berubah menjadi manusia atas kesaktian sabda salah seorang arif yang ikut di dalam pembicaraan rahasia di lautan itu. Justru menjadi manusia yang sakti pula. Aku merasa seperti cacing itu, berkata Ki Demang di Sangkal Putung di dalam hatinya. Tetapi ia tidak berbuat apapun juga selain duduk di tempatnya. Katanya di dalam hati, jika kesempatan itu ada padaku, alangkah baiknya aku sempat mengetahui siapakah sebenarnya orang yang selama ini dikenal sebagai seorang dukun dari Dukuh Pakuwon dan bernama Kitanumetir ini. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun bercerita terus.
Gambar yang ada di pergelangan tanganku ini memang ciri dari suatu perguruan. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi tidak semua orang yang melukiskan ciri itu adalah murid dari perguruan itu. Tetapi mereka yang mendapat perlindungan daripadanya mendapat ciri itu pula. Mereka yang karena kedudukannya atau keadaannya menjadi salah seorang yang mendapat belas kasihan dari perguruan yang besar itu. Dan apakah benar Kiai membuat lukisan itu dengan duri ikan? Tiba-tiba Ki Juru Martani bertanya. Kiai Gringsing memandanginya sejenak, lalu perlahan-lahan ia menggeleng. Tidak, tidak Ki Juru, memang tidak. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menyesali keterangan Kiai Gringsing sebelumnya, karena ia tahu Kiai Gringsing sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia hanya sekedar ingin menyembunyikan diri lebih lama lagi. Tetapi agaknya menghadapi Ki Gede Pemanahan yang rasa-rasanya sudah tidak akan mempunyai waktu kelak, Kiai Gringsing tidak sampai hati untuk mengelakkan diri lagi. Karena itulah, maka tidak ada jalan lain bagi Kiai Gringsing untuk memenuhi keinginan Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu, Ki Juru pun bertanya selanjutnya. Jadi dengan apa Kiai membuat lukisan di pergelangan tangan Kiai itu? Kiai Gringsing memandang Ki Juru Martani sejenak, lalu jawabnya. Sebenarnya, jawabnya tentu sudah ada di dalam hati Ki Juru Martani. Aku yakin Ki Juru sudah mengetahuinya. Demikian juga yang lain-lain. Sebutlah Kiai, desis Ki Gede Pemanahan. Baik, baiklah, sahut Kiai Gringsing. Aku membuat lukisan ini dengan bara besi baja. Hampir bersamaan, Ki Juru Martani, Ki Gede Pemanahan, Ki Sumangkar dan Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan mereka mendengar sesuatu yang telah lama menyesak di dalam hati mereka. Jawaban Kiai Gringsing itu telah membenarkan dugaan yang tersimpan di dalam dada masing-masing. Hanya Ki Demang Sangkal Putung sajalah yang agak terkejut mendengar hal itu pula. Sebagai orang tua, ia pun berusaha menempatkan dirinya, sehingga ia masih tetap menahan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. Kiai Gringsing memandang orang-orang yang ada di sekitarnya, hampir di luar sadarnya. Ia pun bertanya, apakah kalian telah menduga bahwa demikianlah jawabanku? Iya, jawab Ki Waskita. Sejak semula aku menduga bahwa lukisan yang ada di dalam tubuh Kiai jika ada, tentu dibuat dari bara besi baja. Besi baja yang merah oleh api dilekatkan pada tubuh Kiai dan akan meninggalkan bekas luka bakar yang sepanjang hidup tidak akan lenyap. Dan lukisan di pergelangan tangan Kiai itu tentu merupakan bentuk tertentu. Aku sudah melihatnya, sahut Ki Juru. Oh, Ki Waskita mengangguk-angguk. Tetapi teruskanlah Kiai, seandainya Ki Argopati ada di antara kita, ia tentu akan mengangguk-angguk pula bersama kita semuanya. Ki Argopati pernah melihat lukisan di pergelangan tanganku. Benar begitu? Ki Waskita heran. Tentu jawab Kiai atas pertanyaan Ki Argopati itu sama dengan jawaban Kiai kepadaku pada saat aku melihat lukisan di pergelangan itu, sahut Ki Juru Martani. Kiai Gringsing tersenyum,
Kepalanya terangguk kecil sambil menjawab, "Iya, begitulah. Aku mengatakan bahwa aku telah membuat lukisan itu tanpa maksud apa-apa." Ki Sumangkar yang masih saja mengangguk-angguk menyahut, "Tetapi tentu tersimpan dugaan pada Ki Argopati seperti apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi Ki Argopati tidak akan memaksa agar Kiai Gringsing mengatakan sesuatu tentang dirinya apabila hal itu tidak dikehendakinya." Demikianlah agaknya. Pada saat itu, Ki Argopati juga sedang terluka parah. Pada saat aku mengobatinya, maka aku kurang memperhatikan pergelangan tanganku, sehingga tiba-tiba saja ia menangkap tanganku dan bertanya tentang lukisan itu. Ki Juru Martani yang juga mengangguk-angguk berkata, "Nah, jika demikian, maka aku berhadapan dengan murid dari perguruan Windujati." "Ada beberapa orang murid dari perguruan itu," sahut Ki Waskita. "Meskipun aku tidak akan dapat membedakan yang satu dengan yang lain, tetapi apakah Kiai bersedia menyebut serba sedikit? Barangkali dapat membuka hati kami untuk menyebut nama Kiai yang sebenarnya, bukan sekedar Kiai Gringsing, Ki Tanumetir, dan nama yang mana lagi." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku kini berkata sebenarnya, bukan hanya murid-murid dari perguruan Windujati sajalah yang boleh memakai tanda seperti ini. Tetapi mereka yang sudah dianggap keluarga paling dekat dari perguruan Windujati diberi pula tanda serupa. Tentu saja mereka yang bersedia dan menganggap dirinya satu dengan keluarga Windujati." Ki Juru Martani mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Tetapi perguruan Windujati adalah perguruan yang dibatasi dengan ketat dari lingkungan perguruan yang lain. Tetapi itu bukan berarti bahwa Empu Windujati tidak mempunyai sahabat-sahabat terdekat. Apakah Kiai masih akan mengatakan bahwa Kiai bukan murid dari perguruan Windujati, tetapi sekedar orang yang dianggap keluarga terdekat?" "Ya, dan itu adalah yang sebenarnya. Aku adalah orang yang berada di dalam lingkungan perguruan Empu Windujati." "Kiai," berkata Ki Waskita, "bukankah aku sudah mengatakan bahwa seorang murid dari perguruan Windujati mempunyai guru yang lain dari Empu Windujati sendiri? Tetapi justru atas persetujuan Empu Windujati, ilmu dari murid itu merupakan ilmu yang dahsyat sekali, karena ilmu kedua gurunya telah luluh di dalam dirinya." Kiai Gringsing menelan ludahnya. "Alangkah dahsyatnya," desis Ki Juru Martani. "Aku tidak berani menyebutnya demikian, tetapi Ki Waskita telah menebaknya, dan jika benar demikian, maka yang tampak selama ini adalah bukan seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kedahsyatan yang tersembunyi tentu merupakan ilmu yang tiada bandingnya." Kiai Gringsing tidak segera menjawab, tetapi terasa sebuah getaran yang aneh telah mengguncangkan dinding jantungnya. Ki Waskitalah yang kemudian berkata, "Tetapi semuanya itu masih harus dijelaskan, dan agaknya Kiai Gringsing akan dapat menjelaskannya." Kiai Gringsing memandang Ki Waskita sejenak, kemudian ia pun justru bertanya, "Ki Waskita, apakah aku harus mulai dengan Empu Windujati sebelum sampai kepada murid-muridnya?" Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tentu suatu cerita yang menarik.
Banyak orang yang telah menceritakan suatu perguruan yang dipimpin oleh Empu Windujati. Tetapi tidak banyak orang yang dapat bercerita tentang orang itu yang sebenarnya. Sekarang, agaknya Kiai Gringsing akan mulai dengan cerita tentang Empu Windujati sebagai orang yang langsung mengenalnya. Ki Gede, berkata Kiai Gringsing, sebenarnya lah bahwa aku tidak mengenal Empu Windujati dengan baik. Ah, desis Ki Juru Martani. Kiai seperti seorang gadis yang sedang dilamar seorang anak muda. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun ia pun tersenyum pula. Katanya, aku menyadari bahwa karena selama ini aku sering mengatakan yang tidak sebenarnya tentang diriku, maka setiap ceritaku tentu akan dicurigai kebenarannya. Ki Gede Pemanahan yang pucat pun masih tertawa, meskipun terasa suara tertawanya bagaikan melayang di udara. Kiai benar, desis Ki Gede Pemanahan. Nah, baiklah, aku akan mencoba berkata yang sebenarnya tentang diriku, tentang perguruan Windujati, dan tentang orang yang bernama Windujati itu sendiri. Baiklah Kiai, silahkan. Kami tidak akan terlampau banyak memotong, sahut Ki Waskita. Kecuali jika perlu, desis Ki Sumangkar sambil tersenyum. Kiai Gringsing pun tersenyum pula, lalu katanya, aku akan mencoba mengingat apakah yang telah terjadi sebenarnya. Meskipun saat itu aku masih terlampau kecil untuk dapat mengenal orang yang sebenarnya bernama Empu Windujati itu. Hei, orang-orang yang berada di dalam ruangan itu terkejut. Kiai masih terlampau kecil untuk mengenal Empu Windujati? Bertanya Ki Juru Martani. Iya, aku memang dibawa menghadap. Aku belum genap 15 tahun pada waktu itu. Dan berapa usia Empu Windujati saat itu? 20? Bertanya Ki Waskita. Ah, tentu tidak, sahut Ki Juru Martani. Jika Kiai Gringsing kemudian berguru kepadanya, maka pada saat itu umur Empu Windujati tentu sudah lebih dari 30 tahun. Ki Waskita mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia memandang Kiai Gringsing seakan-akan mendesaknya untuk segera menjawab pertanyaannya. Ki Juru, berkata Kiai Gringsing, usia Empu Windujati saat itu adalah kira-kira 70 tahun. 70 tahun? Semua orang mengulang. Iya, jawab Kiai Gringsing. 70 tahun. Pada saat itu, Demak masih belum berdiri tegak. Sisa-sisa pemerintahan Majapahit masih terasa. Sepeninggal Raden Patah, maka Adipati Ulus harus bertempur melawan Prabu Udoro yang telah merebut kekuasaan Majapahit dari kekuasaan lain yang juga mendapat kekuasaan atas Majapahit setelah mengalahkan Brawijaya kelima. Iya, Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Prabu Brawijaya harus mengakui keunggulan Kediri, tetapi pemimpin-pemimpin Kediri sendiri pada waktu itu agaknya tidak bersesuaian pendapat, sehingga Prabu Udoro tampil ke atas tahta Majapahit. Namun akhirnya Majapahit dapat dikuasai oleh keturunan Majapahit yang berkedudukan di Demak. Begitulah kira-kira, berkata Kiai Gringsing. Saat itulah aku bertemu untuk pertama kali dengan seorang tua berjanggut putih
dan berambut putih bernama Empu Windujati. Aneh, desis Ki Sumangkar. Menurut dugaanku, Empu Windujati belum setua itu. Jika demikian, siapakah sebenarnya Empu Windujati yang kita kenal pada saat permulaan Pajang berkuasa? Apakah juga Empu Windujati yang sudah menjadi semakin tua itu? Tentu tidak mungkin. Empu Windujati saat itu masih menjelajahi daerah utara dari ujung sampai ke ujung. Bahkan bukan saja daerah utara, tetapi kadang-kadang orang-orang menjumpainya pula di daerah Pajang, di kota Pajang itu sendiri. Berkata Ki Waskita, kita sekarang memang sudah cukup tua. Berkata Kiai Gringsing, tetapi masih terlampau muda untuk mengetahui siapakah Empu Windujati yang sebenarnya. Tetapi dalam suatu kesempatan, aku dapat melihat ciri perguruan Windujati itu pada sebuah rontal. Dan rontal itu ternyata ditulis menurut nama yang tercantum di dalam rontal yang terbentuk surat itu oleh seseorang bernama Wirowardono, seorang putra dari Majapahit yang kecewa melihat perebutan kekuasaan yang selalu terjadi, kemudian mengasingkan diri dan menyebut dirinya dengan nama yang lain. Apakah Empu Windujati itu juga Pangeran Wirowardono itu? Bertanya Ki Juru Martani. Kiai Gringsing merenung sejenak, tetapi kali ini nampak bahwa wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Karena itu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya menganggapnya bahwa Kiai Gringsing memang tidak sedang bergurau seperti biasanya. Sesaat kemudian, Kiai Gringsing itu pun berkata, memang sulit untuk mengatakan siapakah sebenarnya Empu Windujati. Tetapi demikianlah agaknya. Surat itu ditulis oleh Empu Windujati bagi murid-murid yang pada suatu saat akan ditinggalkannya. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Ki Waskita yang tertarik sekali kepada cerita itu bergeser mendekat sambil bertanya. Jadi ketika Kiai berguru kepada Empu Windujati, Empu itu sudah berusia 70 tahun. Aku bukan murid perguruan Windujati seutuhnya, berkata Kiai Gringsing. Aku menjadi bingung, desis Ki Sumangkar. Empu Windujati sudah terlampau tua untuk langsung memberikan tuntunan olah kanuragan. Memang dalam kesempatan-kesempatan tertentu, Empu Windujati turun sendiri ke sanggar, melatih murid-muridnya yang hanya ada 2 orang. Tetapi aku adalah seorang penonton pada waktu itu. Ki Gede Pemanahan yang berbaring dengan lemahnya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah, teruskan cerita itu Kiai. Aku kira Kiai memang bukan murid langsung Empu Windujati, tetapi Kiai adalah murid dari perguruan itu. Ketika aku menjadi semakin besar, Empu Windujati pun semakin menjadi tua. Tetapi kedua muridnya itu pun menjadi semakin sempurna. Namun dalam pada itu Ki Sumangkar memotong. Aku tetap tidak dapat mengerti bahwa saat mulainya kekuasaan Demak, Empu Windujati sudah berusia 70 tahun. Rasa-rasanya tidak sesuai dengan nalar. Ki Sumangkar, waktu itu aku hanya mengira-ngira. Tetapi mungkin usianya justru lebih tua. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan di dalam olah kanuragan, tentu dalam usia yang tua itu, nampaknya wujud jasmaniahnya masih lebih muda dari usia yang sebenarnya. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya
tetapi ia tidak menyaut lagi. "Bagaimana dengan kedua murid itu, Kiai?" bertanya Ki Gede Pemanahan perlahan-lahan. Pada saatnya, keduanya pun kemudian berpencar. Keduanya membawa pesan guru mereka untuk melakukan pengabdian kepada sesama, dan keduanya pun telah melakukannya. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi keduanya adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan lahiriah dan juga tingkah laku. Tetapi, kapankah cerita ini sampai kepada cerita tentang Kiai Gringsing, atau yang juga disebut Kitanu Metir dari Tugu Pakuwon?" bertanya Ki Gede Pemanahan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku akan bercerita panjang. Apakah cerita ini menjemukan? Tetapi jangan sampai malam nanti, Kiai," desis Ki Gede Pemanahan. "Aku ingin mendengar akhir dari cerita tentang Kiai Gringsing dan tentang perguruan Windujati. Jika cerita Kiai berkepanjangan, aku cemas bahwa aku tidak akan dapat mendengar akhir dari cerita itu." "Ah, jangan begitu, Ki Gede. Aku bukan mendahului kehendak Yang Maha Kuasa, tetapi rasa-rasanya Yang Maha Kuasa sudah memberitahukannya kepadaku." Kiai Gringsing memandang wajah yang pucat itu, lalu katanya, "Baiklah Ki Gede, barangkali aku dapat mengatakannya bahwa cerita ini akan aku persingkat." "Kiai," berkata Ki Gede Pemanahan, "aku tidak berkeberatan mendengarkan seluruh cerita tentang Empu Windujati yang memang sangat menarik, justru karena orang yang bernama Empu Windujati dan yang kemudian menurut dugaan Kiai adalah pangeran dari Majapahit terakhir yang bernama Wirowardono itu. Tetapi bagiku, yang lebih menarik adalah cerita tentang Kiai sendiri. Ternyata cerita yang sudah Kiai ungkapkan itu belum nampak hubungan langsung dengan Kiai Gringsing sendiri." Kiai Gringsing memandang wajah yang pucat itu sambil menarik nafas. Ia berkata, "Baiklah Ki Gede, tetapi..." Kata-kata Kiai Gringsing terputus. Kiai masih berkeberatan. "Tidak, tidak Ki Gede. Aku sudah bertekad untuk menyatakan diri di hadapan Ki Gede sekarang ini. Tetapi aku minta dengan sangat bahwa tidak seorang pun dari antara kita sekarang ini yang mengatakan kepada siapapun juga tentang diriku, tentang asal-usulku, dan tentang perguruanku." "Aku tidak akan sempat mengatakan kepada siapapun juga, Kiai," sahut Ki Gede Pemanahan. "Jika nanti Sutowijoyo, Ki Lurah Branjangan, dan pemimpin-pemimpin Mataram yang lain mendekatiku pada saat-saat yang gawat, aku tidak akan mengatakannya." Kiai Gringsing mengangguk-angguk, kemudian hampir di luar sadarnya, ia berpaling kepada Ki Demang Sangkal Putung. "Aku menyadari, Kiai," berkata Ki Demang. "Sebelum Kiai Gringsing mengucapkan pesan, murid Kiai adalah anakku. Tetapi aku pun tidak akan menyampaikan kepadanya. Bukankah saat ini Swandaru belum waktunya untuk mengetahui? Apalagi aku sendiri tidak begitu banyak mengerti tentang cerita yang sudah Kiai katakan itu." "Terima kasih," desis Kiai Gringsing. "Jika demikian, baiklah aku menyebut diriku sendiri lebih dahulu sebelum aku bercerita lebih banyak tentang perguruan Windujati." Semua orang yang ada di ruangan itu menjadi tegang,
Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu. Mereka ingin lekas mengetahui hubungan apakah yang ada di antara Kiai Gringsing yang membuat lukisan di tangannya dengan memahatkan ciri khusus dari perguruan Windujati dengan perguruan itu sendiri. Ki Gede, suara Kiai Gringsing merendah. Sebenarnya lah bahwa ada hubungan langsung antara aku dan Empu Windujati. Bukan hubungan antara guru dan murid, tetapi hubungan keluarga dalam garis lurus. Semua orang menjadi semakin tegang. Aku adalah cucu Empu Windujati. Oh, Ki Gede Pemanahan menahan nafas sejenak. Kemudian terasa nafasnya yang panjang mengalir lewat lubang hidungnya. Rasa-rasanya nafasnya yang sesak itu tiba-tiba menjadi lancar dan mengalir dengan wajar. Pengakuan itu benar-benar telah menggetarkan setiap hati. Ki Juru Martani yang duduk sambil menyilangkan tangan di dadanya, seakan-akan dia mematung. Sedang Ki Waskita mengangguk-angguk perlahan. Meskipun ada dugaan yang mendekati pengakuan itu, berkata Ki Sumangkar, tetapi kami tentu tidak mengira bahwa Kiai adalah keturunan langsung dari Empu Windujati, yang tentu tidak lagi diragukan bahwa Empu Windujati adalah Pangeran Wirowardono. Dan itulah agaknya Kiai berada dalam peranan yang hidup pada saat-saat Pajang masih diganggu oleh sisa-sisa pasukan Haryo Penangsang. Kiai Gringsing sendiri kemudian menundukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak berniat sebelumnya untuk mengatakan kepada siapapun tentang dirinya. Tetapi di saat Ki Gede Pemanahan menghadapi saat akhir, ia tidak sampai hati menolaknya. Meskipun dengan demikian, beberapa orang mendengar pengakuannya, tetapi yang beberapa orang itu dapat dipercayanya untuk tidak menambah jumlah orang-orang yang akan dapat mengenal dirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.